mendengarkan podcast ini. Kehilangan nyawa. Saya tidak mengada-ada. Inilah yang diajarkan Tuhan Yesus. Di semua ayat yang berbicara mengenai kehilangan nyawa, sudah saya teliti. Ternyata berbicara mengenai nyawa yang di dalam bahasa Yunaninya suke yang menjadi psikis, psikologi dari kata Yunani suke, nyawa, jiwa. Ini berbicara mengenai kesukaan, kesenangan, kebahagiaan. Nyawa bagi manusia pada umumnya yang menjadi kesukaan, kesenangan dan kebahagiaan. Yang pertama, keluarga. Tidak bisa dibantah. Yang kedua, keindahan dunia. Materi, sanjungan, gelar pangkat, kedudukan. Termasuk di sini ketiga, kenyamanan. Ini nyawa. Ini kesukaan hidup. Ini yang membuat orang merasa lengkap, utuh. Nah, sekarang kita bicara yang pertama dulu, keluarga. Matius pasal 10 ayat 34 sampai ayat yang ke-39, saudara. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Terus terang Bapak Ibu, sulit saya menjelaskan hal ini kepada banyak orang karena cara berpikir, konsep, asumsi dan pandangan orang sudah sangat jauh dari Injil. Injil yang murni ini dipandang oleh mata manusia wajar itu aneh, weird, aneh. Tetapi inilah kebenaran. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami hal ini. Keluarga itu nyawa, kesukaan, kebahagiaan. Tidak heran kalau orang belum menikah merasa belum lengkap. Sudah menikah tapi belum memiliki anak merasa belum lengkap. Sudah punya anak tapi anaknya belum sukses merasa belum lengkap. Sudah punya anak sukses merasa belum lengkap kalau belum punya menantu. Sudah punya menantu belum punya cucu merasa belum lengkap. Dan seterusnya. Karena itu kebahagiaan. Nah, apa yang diajarkan Tuhan ini bertentangan dengan naluri kemanusiaan pada umumnya. Tuhan menunjukkan kebenaran kepada kita. Kalau kita masih
mengasihi nyawa kita, memelihara nyawa kita, tidak mau kehilangan nyawa kita demi Kristus, kita justru akan kehilangan kesukaan atau kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa dalam hal ini keluarga bukan berarti kita harus menelantarkan keluarga. Tetapi jangan sampai karena keluarga seseorang mengabaikan keselamatan dirinya sendiri, keselamatan keluarganya itu di kekekalan dan keselamatan banyak orang. Terus terang banyak orang kalap. Rata-rata kalap. Bagaimana membuat rumah tangganya bahagia? Bagaimana bisa menikmati kebahagiaan prima dari keluarga sehingga mengabaikan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Kalau contoh yang ekstrim, contoh ekstrim untuk bisa membuka pikiran saudara mengerti maksud kebenaran ini, ya contoh ekstrim. Di zaman gereja mula-mula pada masa aniaya, pria seorang bapak rela mati demi imannya, rela di penjara. Tapi begitu melihat anak istrinya ikut teraniaya, dia bisa menyangkal Yesus. Ini contoh ekstrim. Kita tidak mengalami hal itu, tapi yang substansinya sama bisa. Orang kalap. Bagaimana anak bisa diberikan rumah, mobil, pendidikan limpah. Ia tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan dan nasib orang lain. Tuhan memang menciptakan perkawinan, dan dari perkawinan ini terbangun institusi atau lembaga keluarga. Tapi jangan lupa saudaraku, baik perkawinan maupun keluarga hari ini sudah tidak seperti tatanan Allah semula. Karena manusia telah kehilangan kemuliaan. Kehilangan kemuliaan di sini artinya manusia kurang kemuliaan. Kata kehilangan bisa mengesankan seakan-akan manusia pernah memiliki kemuliaan itu. Sebenarnya tidak. Kehilangan kata eustereo yang artinya sebenarnya kurang. Jadi manusia begini saudara, mestinya mencapai ini belum sampai. Jika demikian, maka sebenarnya yang namanya kasih persaudaraan dalam keluarga, seks, cinta, perkawinan keluarga tidak ada yang ideal. Karena manusia belum mencapai kesempurnaan. Manusia belum mencapai manusia yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tidak ada yang ideal dalam hidup ini. Jadi sebenarnya Adam dan Hawa sendiri belum mencapai apa yang ideal dalam segala hal, karena karakternya belum sampai pada gambar dan rupa Allah. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, saudara, semua kita ini keluarga. Tidak ada tersekat-sekat. Manusia menjadi manusia yang sempurna, saling mengasihi. Kalau ini punya anak, katakanlah 3 anaknya, lebih kecil kan jadi nenek-nenek kali ya. Ini A, ini B, lalu punya anak lagi C, D, E, F. Tidak mungkin A benci F, karena F dicintai E dicintai D, D dicintai C dicintai B dicintai A. Semua jadi keluarga besar. Dunia kita hari ini yang rusak, tersekat-sekat. Belum lagi kalau beda warna kulit, beda bentuk mata, beda versi rambut, tersekat.
Apakah dunia macam ini yang Allah Maha Cerdas inginkan? Tentu tidak, saudaraku. Nanti saudara akan tahu bahwa yang namanya saudara itu ternyata orang-orang yang mengerti firman, melakukannya setiap hari. Yang namanya keluarga itu ternyata orang-orang yang akan masuk anggota keluarga kerajaan surga. Yesus berkata, ibuku, saudara-saudaraku, orang yang mendengar firman dan yang menyimpannya. Ketika disalib, dia melihat ibunya. Dia tidak menyerahkan kepada adik kandungnya yang juga dilahirkan oleh Maria. Dia menyerahkan kepada Yohanes, muridnya. Lintas keluarga. Banyak orang kalap. Kalau untuk keluarga kalap, tapi untuk pekerjaan Tuhan tidak kalap. Digelontorkan uang sebanyak apapun untuk keluarga. Akhirnya keluarga masuk neraka. Tidak sedikit orang tua yang bangga anaknya lulus dari luar negeri, bekerja di perusahaan besar, memiliki posisi yang baik, atau punya perusahaan, tapi masuk neraka. Kita tidak membawa anak-anak ke dalam kerajaan surga. Kita tidak menuntunnya kepada jalan Tuhan. Kita hanya berpikir anak bahagia kalau pendidikan tinggi, kalau modal besar, punya usaha maju. Anak-anak tidak mengenal kebenaran dan mereka binasa. Pikir betapa miskinnya banyak orang. Padahal kita hidup sering tidak lebih dari 70-80 tahun, saudaraku. Kalap. Kalau untuk keluarga kalap. Mau bikin rumah sebesar-besarnya untuk anak. Kasih warisan sebanyak-banyaknya. Bukan tidak boleh membangun rumah untuk anak dan memberi warisan untuk anak. Tapi saya ingatkan, warisan abadi adalah pengenalan akan Allah. Takut akan Allah. Yang itu akan membuat dia aman sepanjang masa. Bukan hanya sementara hidup di bumi, tapi sampai kekekalan, saudaraku. Mari kita berpikir dengan pikiran yang benar sebagai anak-anak Allah. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, memang pasti ada keluarga yang khusus atau eksklusif, tetapi tidak akan tersekat-sekat seperti hari ini. Setiap orang akan menjaga sesamanya, bukan hanya menjaga keluarganya sendiri dan membangun kerajaan dalam keluarganya, seakan-akan itulah bagian yang bisa membahagiakan dirinya. Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Saudara bisa membayangkan bagaimana ibu Tuhan Yesus dan murid dan adik-adiknya, adik-adik kandung Yesus yang juga dilahirkan oleh Maria, kesulitan menjumpai Yesus. Seperti kisah yang kita baca dalam Alkitab, ada orang sakit yang tidak bisa dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. Ia bongkar itu atap rumah untuk bisa menurunkan tandu yang dibawa.
Seakan-akan Tuhan Yesus tidak menghargai ibu dan saudara-saudaranya. Dia berkata, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Ini bisa membuat Maria terluka, tersinggung loh saudara. Seakan-akan tidak kenal ibunya. Seakan-akan tidak kenal saudaranya. Dia tunjuk orang di sekitarnya. Dia tunjuk murid-muridnya. Orang yang melakukan kehendak Bapakku. Dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan. Jadi benar apa yang dikatakan Roma 8 ayat 28-29. Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Siapa? Orang yang melakukan kehendak Bapa. Saya memaksa diri saya, saudara. Saya bukan orang baik, sungguh. Saya bukan orang baik. Saya juga bukan orang buruk. Saya orang yang sangat buruk. Saya kenal diri saya, percaya. Saya ngomong ini tulus. Tapi saya memaksa diri bagaimana saya melakukan kehendak Bapa. Tidak ada hal yang lebih berharga dari hidup ini selain melakukan kehendak Bapa. Dan pelajaran yang saya peroleh terakhir pada malam hari, saudaraku, beberapa waktu ini, Tuhan teguhkan kembali. Tidak ada standar melakukan kehendak Bapa selain mati. Mati dagingmu, mati egomu, manusia lamamu. Sampai kemudian saya berdoa, Bapa, bunuhlah aku. Seperti engkau bunuh putra tunggalmu, engkau hilangkan semua kesadarannya. Engkau taruh rohnya di rahim Maria. Kalau aku, biar aku tidak terikat dengan semua kesenangan dunia dan tidak menoleh ke belakang. Itu standar melakukan kehendak Bapa. Mungkin bagi saudara rasanya ini hal yang jauh terjangkau. Tetapi kalau saudara berani membiasakan diri, saudara bisa. Saya juga belum sempurna, tapi saya masih memiliki kesempatan untuk berubah. Dan saya mau berubah. Dan orang yang melakukan kehendak Bapa terhisap, diperhitungkan sebagai saudara bagi Yesus. Hebat saudaraku. Siapa yang tidak ingin, saudara? Ini kabar baik. Anda tidak perlu membayar pakai uang. Anda tidak perlu membayar pakai harta. Anda boleh tahu dan mengerti melakukan kehendak Bapa. Saudara dan saya menjadi saudara bagi Yesus. Lintas keluarga. Ya memang saya persiapkan juga di sini penjelasan mengenai saudara-saudara palsu. Tidak semua orang Kristen itu saudara atau anggota keluarga kerajaan surga. Kalau kita ketemu orang yang tidak melakukan kehendak Bapa, menyusahkan kadang-kadang. Sekali kita bantu, dua kali kita bantu, lama-lama kita jadi seperti ATM-nya. Dan dia jadi malas. Apalagi kalau itu keluarga sendiri. Dia merasa kita ini ATM-nya dia, ada hubungan saudara. Wah, saya belajar tidak. Anda juga tidak boleh terikat. Karena ada hubungan batin. Ini anaknya kakak saya, anaknya adik saya. Yang mamanya sudah meninggal, papanya sudah meninggal, misalnya. Lalu saudara jadi begitu rupa sampai kalap dan lupa bahwa kita ada batasnya mengasihi siapapun, tapi tidak terbatas mengasihi Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, kalau kamu mengasihi saudaramu laki-laki, saudara perempuan, lebih dari aku, kamu tidak layak bagiku. Mengasihi semua orang, siapapun, ada batasnya. Tapi kalau mengasihi Tuhan tidak terbatas. Saudara, saya beritahu demi kebaikan saudara. Bukan karena saya mau bicara atau karena saya sakit jiwa, lalu saya senang bicara ini. Tuhan yang mengajarkan ini. Saya sendiri juga belajar hal ini. Kalau saudara tidak menuruti firman ini, celaka saudara, celaka. Engkau lihat engkau celaka. Lakukan kehendak Bapa. Berjuanglah untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Berkomitmenlah, bertekad untuk hidup suci seperti yang Dia kehendaki.
menjadi saudara laki-laki, saudara perempuan. Sama sekali gereja ini tidak bermaksud mencari keuntungan materi, tapi benar-benar memerenggut saudara supaya menjadi milik Tuhan, yang nantinya saudara dan saya bisa pulang bersama ke surga. Saudara yang benar adalah sesama anggota keluarga kerajaan surga. Bukan karena sama Kristen, oh dia majelis atau bahkan pendeta, belum tentu dia saudara. Orang yang melakukan kehendak Allah. Yohanes 19 ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara, kita bisa bayangkan betapa tragisnya fragmen ini. Ini fakta historis. Yesus meninggalkan rumah, dibaptis, lalu tidak pernah pulang atau jarang pulang. Lalu ketika dijumpai, Yesus berkata, "Siapa ibuku? Siapa saudaraku?" Seperti tidak mengakui saudara kandung dan ibu kandungnya. Ya kalau saudara hanya sampai di bumi, apa artinya? Semua kan lenyap. Saudara yang sesungguhnya standarnya itu di kekekalan. Di kekekalan. Di kekekalan. Lalu akhirnya ibunya dan saudara ibunya, Maria, ada beberapa nama Maria. Biasalah ibu-ibu pasti dekat dengan saudara perempuannya. Dia bawa untuk menyaksikan satu tragedi yang begitu hebat di mata mereka. Anak kesayangan mereka disalib. Anak kesayangan. Bayangkan saudara, ketika saya membaca ayat ini saya menangis. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dia tunjuk Yohanes. Yang namanya anak tidak harus lahir dari rahimmu, tapi anak adalah orang yang bisa membawa kamu ke kerajaan surga. Yang namanya ibu tidak harus yang melahirkan kamu, tapi yang bisa membimbingmu kepada kerajaan Allah. Jadi banyak ibu yang bukan ibu. Ia hanya menghiasi dengan pakaian, perhiasan, arloji, rumah, mobil, tapi tidak membawanya ke dalam kerajaan surga. Itu bukan ibu. Ibu, inilah anakmu. Terus, 27 dibaca. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Amin. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Betapa hebat kalau kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah dan jadi saudara. Tapi jangan ada orang yang memanfaatkan sehingga langkahmu seperti simbiosis parasitisme. Engkau hanya menyusahkan, engkau hanya bisa minta tolong, engkau hanya bisa menghisap. Orang-orang seperti ini sebaiknya tidak di tengah-tengah kita. Akhirnya masuk neraka juga. Untuk apa kita bantu orang yang akhirnya masuk neraka juga? Kita beri kesempatan dia 1 kali, 2 kali, 3 kali sudah tidak, kalau tidak bisa berubah. Jadi seburuk apapun orang di sekitar kita, selama masih mau kita bimbing, kita pegang. Seperti sebuah duri yang kita pegang, bola berduri yang kita pegang, berdarah-darah. Tapi kita bisa melumerkan duri itu dan menyelamatkan orang tersebut. Harus sabar saudaraku. Kita kalap terhadap keluarga sendiri, tapi tidak kalap untuk pekerjaan Tuhan. Banyak anak-anak tidak sekolah, banyak orang menderita. Saudara tidak akan pernah menyesal kalau mengerti firman ini dan melakukannya. Hidup kita hanya singkat di bumi ini, saudara. Kita mau melakukan kehendak Bapa. Sudah terlalu banyak kita memperhatikan yang namanya keluarga, tapi kita tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan secara patut. Kita membangun kerajaan yang hanya sementara.
yang akan roboh. Tapi kita tidak membawa orang lain ke dalam kerajaan surga. Kesempurnaan di atas segala kesempurnaan. Sering kita mendengar ceramah. Prioritas pertama adalah keluarga, bukan gereja, saudara. Saya setuju. Tapi dalam keluarga ada siapa? Yang kedua baru gereja. Masalahnya bukan gereja atau bukan gereja. Ada siapa di dalam gereja? Mestinya yang pertama itu bukan keluarga, bukan gereja. Tuhan. Tuhan. Yang kedua baru Tuhan. Yang ketiga Tuhan. 4 Tuhan, 5 Tuhan. Semua Tuhan. Toh sementara. Kamu meninggalkan segala sesuatu. Kamu akan memperoleh 100 kali lipat. Saudara, orang tua, tapi tidak istri. Perhatikan tuh Alkitab sempurna sekali. Very smart. Kalau istri bukan jumlahnya tapi kualitasnya. Kehormatan bagi saya berdiri di sini. Bukan untuk bisa berkhotbah pakai dasi dan dihormati saudara. Tapi mengajak saudara untuk menjadi keluarga besar kerajaan surga. Selama saudara mau melakukan kehendak Allah. Bukalah hatimu untuk orang lain. Banyak orang dalam kesulitan. Ketika engkau menatap orang yang menderita, ingat, kebetulan dia lahir dari rahim yang berbeda dengan ibu kandungmu. Tapi Tuhan sudah menjelaskan, dia sudah membongkar kandungan. Bukan soal apakah ibu kandung atau tidak. Apakah dia adalah anggota keluarga kerajaan surga. Dulu juga saya tidak tahu hal ini. Ternyata nyawa itu keluarga. Dan banyak orang kalap demi keluarga buat apa saja. Bikin istana sebesar-besarnya. Dulu saya maklum. Namanya juga keluarga. Hari ini saya sangat berduka. Kalau lihat orang kalap untuk keluarganya. Tapi saya tidak bisa bicara. Saya khawatir. Saya menghindari. Dia berpikir saya mengingini hartanya. Atau mencari dana untuk gereja. Tapi saya sedih. Kamu pasti menyesal suatu hari nanti. Kamu penuhi bagianmu sebagai bapak rumah tangga. Ibu rumah tangga. Tapi kamu tidak penuhi bagianmu untuk Tuhan. Kamu takut anakmu miskin. Takut anakmu kekurangan. Kamu lupa satu hal. Dulu miskin. Kamu juga kekurangan dulu. Kok bisa kaya hari ini? Anakmu pun punya rezekinya sendiri. Biar dia berjuang untuk bisa menemukan tempatnya di hadapan Allah. Jangan engkau membuang kutuk untuk anakmu. Dan kutuk itu namanya harta. Membuat anakmu jadi rusak. Tidak ada urusannya dengan dana gereja. Tidak ada urusannya dengan uang kolektor. Pikir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai hambanya. Yang baginya saya menyerahkan nyawa. Aku berkata kepadamu. Bertobatlah dan berubahlah. Engkau tidak pernah kekurangan. Sebab tidak pernah ada orang miskin karena melayani Tuhan. Tidak pernah ada orang miskin karena membantu orang lain. Tidak pernah. Jangankan ada orang Kristen. Orang non-Kristen pun tidak dibuat oleh Tuhan semesta alam menjadi miskin kalau mengasihi sesamanya. Jangan lupa. You are not the owner. You are not the owner. You are just a manager. Kamu bukan pemilik, kamu hanya pengelola. Berikan yang patut untuk keluargamu, jangan kalap. Dan berikan yang patut untuk Tuhan. Untuk siapa? Tuhan. Lewat apa? Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lazarus di pangkuan Abraham tidak tahu kita kenapa bisa di pangkuan Abraham. Yang kita tahu dia orang miskin. Tapi pasti bukan orang jahat. Kemiskinannya tidak membuat dia masuk neraka. Kemiskinannya membuat dia di pangkuan Abraham. Tapi orang kaya yang membiarkan Lazarus tergeletak mati depan rumahnya.
Separah apa sih orang kaya ini sampai harus masuk neraka? Tuhan berkata, selama engkau hidup, engkau sudah menikmati segala kesenangan dari kemewahanmu. Berarti engkau mau senang bukan karena aku, engkau senang karena kau mewah. Jadi tempat yang celaka. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tuhan akan kirim saudaranya untuk kita. Tuhan akan kirim. Tapi ingat ya, ada saudara-saudara palsu. Yang kita tidak boleh terjebak oleh mereka, saudara-saudara palsu itu. Tapi Tuhan pasti kirim saudara-saudaranya untuk kita. Orang-orang yang berkekurangan, pasti. Lazarus itu. Kadang-kadang kita begitu perhitungan untuk orang, tapi tidak perhitungan untuk keluarga. Jangan lupa, bukan berarti kita menelantarkan keluarga. Jangan lupa. Kita membiarkan Lazarus sekarat, tapi kita hidup di dalam kesenangan dengan keluarga kita sendiri. Kita tidak memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita. Tanpa kita sadari, kita memberi contoh yang buruk. Anak-anak akan buat hal yang sama untuk anak-anaknya. Apapun digelontorkan, yang lain itu orang lain. Nak. Ngerti nggak? Kita membinasakan anak-anak kita dengan contoh yang salah. Saya mendengar kemarin, Pak, anak sekolah minggu ini yang Bapak dulu lihat, sekarang nggak sekolah. Masa iya? Anak cakep, kulit putih, cakep. Laki-laki. Saya bilang, kasih nomor teleponnya. Tadi ketemu si ibu yang memberitahu, kasih nomor telepon. Saya pikir kasih nomor telepon si ibunya, kasih anaknya. Halo? Ya, suara anak kecil. Kamu siapa ya? Oh, ini Pak Eras. Oh, Om Eras ya. Kamu sekarang umur berapa, Nak? 15 tahun, Om. Oh. Kamu kelas berapa? Saya nggak sekolah lagi, Om. Hah? Aku udah kelas 10 mestinya, Om, tapi nggak sekolah lagi. Karena saya sudah tahu nggak bisa bayar. Terus adik kamu, oh bukan adik, itu Koko. Oh, Koko. Kelas berapa? Sama sih, kita satu kelas. Juga nggak sekolah. Kamu saya transfer uang, kamu temuin Om ya. Nanti saya kasih jam berapa apa temuin Om. Saya berkata, kamu saya sekolahkan Nak. Sampai sarjana. Kamu temuin Om dulu. Saya bukan mau nunjukin saya hebat. Saya harus beri contoh. Anak saya laki-laki berkata di satu food court, Pap lihat nggak satu pemuda yang suka duduk di sana. Itu dulu orang mampu, Pap. Sekarang jatuh. Dulu sekolah luar negeri. Sekarang pulang pun nggak bisa sekolah. Mana nomor teleponnya? Halo, kamu sekarang sekolah di mana? Nggak Om, kamu kuliah lagi. Om biayai kamu. Saya bukan orang kaya, tapi seorang gila. Dan saya nggak pernah jadi miskin gara-gara itu. Makanya ketika ada seorang bapak, seorang ibu yang sayang saya berkata, Pak, kami sedang mempersiapkan apartemen untuk saya. Ada. Kemana saya datang ke apartemen yang saya bersama dengan ibu itu. Bu ada di sini. Saya bilang, Bu, saya nggak bisa tinggal di apartemen pemberian orang. Maksud saya adalah, saya udah punya rumah. Saya bisa jual rumah saya lalu saya ganti tempat lain atau gimana. Uang bisa begitu banyak, bisa digunakan nolong orang. Lebih butuh. Rumah seperti ini saya bisa beli. Saya cukup punya uang. Tapi banyak orang lebih butuh. Saya sangat menghormati, sangat respect. Itu kecintaan domba kepada gembala kecilnya. Supaya kakinya nggak turun naik tangga. Supaya ada tempat gym, kolam renang. Oh, saya juga mau, bukan nggak mau. Tapi banyak yang lebih butuh. Kita akan mati, tidak bawa apapun. Tapi apa yang pernah kita buat untuk saudara Yesus, Lazarus itu diingat kekal kerajaan Bapa di sorga. Bukan 1-2 orang yang menawarkan rumah ke saya, saudaraku.
Bukan satu saja, beberapa. Tapi saya sudah punya rumah. Walaupun rumah itu di gang sempit, kadang-kadang seperti gudang karena begitu banyak barang, tapi aku masih bisa hidup. Aku toh jarang di rumah. Aku hanya butuh tempat bisa mengeletakkan kepala saya dan saya bisa tidur dimanapun. Nanti saya bisa pindah kalau ada saatnya, saya bisa jual dulu, saya bangun pelan-pelan atau apa, bisa. Tapi hari ini dunia sedang menuju kegelapan abadi. Banyak orang dirusak moralnya. Dari anak-anak, remaja, pemuda, kita harus selamatkan mereka. Pikir. Saya berkata kepada Pak Yudi Kasiholoho, Bang, kau bertanggung jawab, kau bangun sekolah di Sumatera. Kau cari tanah 5 hektar, minimal 8 hektar, Bang. Kalau kita nggak bisa beli, kita kontrak 30 tahun. 20 tahun aja, mungkin belum tentu kita masih hidup, dan belum tentu hari belum kiamat. Kita bangun sekolah. Bikin pesantren Kristen di situ, banyak orang Batak yang susah. Kita bikin sekolah, kayak sekolah teologi ya, tapi berbasis teknologi tepat guna. Artinya, bagaimana mereka beternak, bagaimana mereka agrobisnis, menyelamatkan Tapanuli. Itu yang lebih menarik dibanding apapun. Saya tidak tahu apakah orang Batak punya beban seperti ini. Kalau saya bisa jual ginjal saya, Tuhan tahu saya jual ginjal saya. Kalau aku bisa jual sebelah tanganku karena tidak kepakai, aku jual tanganku. Demi nama Yesus Kristus yang kepadanya saya berkata, nyawaku milikmu Tuhan. Jangankan tanganku. Ini saudara-saudara kita. Jangan kalap. Tidak ada maksud apa-apa saya bicara ini. Bukan mau melukai siapapun. Tidak bermaksud untuk cari duit atau dana. Tidak, Anda tahu. Anda punya nurani. Tuhan akan kirim 1 Lazarus. Tuhan kirim 2 Lazarus. Tuhan kirim terus. Saya cerita berapa waktu yang lalu ada berapa 12 atau 14 anak-anak yang terkatung-katung bayar uang SMA-nya. Anak-anak Dayak yang ditampung lalu nggak bisa bayar uang sekolah. Sampai mau ujian ini belum terdaftar dalam pangkal data siswa. Karena belum bayar uang pangkal uang apapun. Lalu cerita ke saya waktu saya ke Banjarmasin. Urusan apa aku dengan anak-anak ini? Anak sebanyak ini. Kalau nanti sampai SMA, hari ini saya bayarin. Lalu berikutnya bagaimana? Belum uang asramanya lagi. Tapi ada suara di sini. Kau masih bisa, Eras? Kau masih bisa? Karena kita diam-diam suka sok bego. Pura-pura bego, jadi bego bener nanti. Kau masih bisa, Eras? Lalu saya bilang, oke. Berapa uang pangkal, uang baju, uang apa-apa? Berapa? Kasih. Nanti tiap bulan saya kirim tuh asrama anak ini. Saya bukan banyak uang. Saya bukan orang kaya. Ke depanmu bagaimana, nanti gimana, dan tidak pernah lo gagal. Never fail. Terpaksa saya cerita tentang diri saya dan kesaksiannya karena nggak punya cerita lain. Soal begini saya yang punya dan saya mengalami. Tujuan cerita ini adalah supaya engkau memberi bagian yang patut, bagian yang memang menjadi milik orang tuamu, anak-anakmu, memang bagian mereka. Kita mau selamatkan keluarga kita ke kerajaan surga. Kalau istri saya berbuat salah, dulu saya marah. Saya pakai cara bagaimana membalas kalau dia menyakiti saya. Tapi kalau dia berbuat salah di mata saya hari ini, saya bertanya kepada diri saya, kamu didik apa istrimu berbuat begini? Aku harus sadar aku mengambil bagian dalam kesalahannya. Ketika anak kita salah, kita bukan hanya mempersalahkan anak, tapi juga berpikir, apa yang kubagikan kepada anak ini sampai dia begitu? Aku punya saham sekian persen untuk kesalahan dia. Kalau sampai masuk neraka, pasti engkau tidak pernah mendidik orang yang di sekitarmu ke dalam kerajaan surga. Mohon saudara mengerti, saya cerita ini bukan mau cari uang, mau cari dana. Bukan karena saya mau cerita tentang kebaikan saya, supaya saudara puji. Tidak ada cerita lain yang bisa saya saksikan kecuali pengalaman hidup yang saya berikan. Saya lebih rela memberikan uang banyak untuk banyak pekerjaan Tuhan, bukan untuk anak. Uang besar yang saya berikan kepada anak saya yang terakhir adalah ketika dia menikah.
Yang kedua, ketika saya tanya berapa uang kamu pada menantu saya, kamu mesti punya uang di Commonwealth. Enggak nak, karena kamu mesti punya simpanan kalau pergi ke Australia supaya kamu bisa gampang. Enggak ada apa-apa, nih saya kasih dolar kemasukan. Itu saja. Tanya. Beli mobil pun semua kredit. Tapi saya bisa menggelontorkan uang saya untuk pekerjaan Tuhan cash. Serius saya bicara, Tuhan saksinya. Saya bicara begini cuma buat contoh. Kita tidak boleh kalap untuk keluarga, tapi kita lupa bagian kita untuk Tuhan. Istriku ada di sana. Dia pasti tidak pura-pura waktu itu bicara. Pasti tidak pura-pura. Waktu diranjang dia berkata, semua untuk Tuhan, Bab. Semua juga untuk Tuhan. Uang waktu, senyummu di luar. Pulang kamu tinggal capeknya. Tanya, dia bicara begitu. Semua kau berikan, kecuali ranjang ini. Ditunjuk ranjangnya. Dan kalau ranjang ini pun bisa kau berikan untuk pekerjaan Tuhan. Saya bukan sedang mencela istri saya, dia istri yang terbaik yang Tuhan berikan. Kita akan pulang ke surga. Sebelum kita pulang, kita penuhi bagian kita. Amin.